Setelah berbulan-bulan mengalami kritis di rumah sakit, Mike akhirnya sembuh total, dan Marco menarik kembali kata-katanya yang ingin pensiun, karena ingin membantu saudaranya untuk membasmi kejahatan. Mike dan Marco pergi ke Maroko ke tempat kawan lamanya. Mereka bermaksud untuk mencari sang penembak yang melukai Mike. Tanpa Mike ketahui, Rita beserta teman-temannya datang ke Maroko untuk membantu Mike dan Marco. Mike dan Marco merasa sangat terbantu berkat kehadiran Rita dan teman-temannya. Sembari memilih senjata yang cocok untuk mereka, Mike mulai menyusun rencana, sambil menyiapkan mental dan peralatan untuk mereka gunakan saat peperangan. Karena Mike pergi sendiri untuk menemui Isabel, mereka menyiapkan sebuah kamera kecil yang tersembunyi di kalung yang akan Mike pakai. Mike berpesan kepada mereka, jangan menyentuh si penembak yang menembaki Mike, karena itu miliknya dan Mike akan mengurusnya sendiri. Keesokan harinya, Mike, Marco, Rita, dan yang lainnya mulai bergerak. Mike berjalan sendiri memasuki rumah kosong, di mana tempat itu adalah tempat Mike dan Isabel berjanjian, sedangkan Marco dan yang lainnya, mereka memantau dari kejauhan. Rita dan teman-temannya tidak melepaskan pandangan mereka terhadap Mike. Mike dan Isabel mulai membicarakan banyak hal, tanpa diketahui, ternyata Isabel dan Mike pernah menjalin status hubungan rumah tangga. Mike mulai mengecek seluruh tubuh Isabel, takutnya Isabel membawa alat-alat berbahaya. Setelah selesai, mereka berdua pun mulai mengobrol dan bercerita satu sama lain. Isabel curiga dengan kalung yang dipakai oleh Mike, dia pun mulai merabanya. Tanpa pikir panjang Isabel langsung menarik kalung yang terdapat kamera di dalamnya. Pada saat itu semua koneksi mereka terhadap Mike terputus dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Isabel membisikkan sesuatu kepada Mike, sedangkan di sisi lain, Marco mulai bergerak menghampiri Mike, dan tanpa Marco sadari, ternyata dia telah diikuti oleh orang-orang suruhan Armando yang sedari tadi memantaunya. Marco tertangkap oleh Armando, dan membawanya ke hadapan Mike. Mike langsung mengambil senjatanya dan mengarahkan dua senjata itu kepada Isabel dan Armando. Ternyata Isabel sudah mempersiapkan anak buahnya untuk peperangan ini. Mike kebingungan, sedangkan Marco sangat panik dan tidak tenang dengan keadaan mereka saat ini. Tiba-tiba Rita dan seluruh teman-temannya masuk ke dalam untuk membantu Mike dan Marco, dan peperangan saling tembak-menembak pun terjadi. Isabel dan Armando melarikan diri ke atas, ternyata mereka sudah menyiapkan satu buah helikopter untuk membantu mereka kabur. Marco dan Mike beserta teman-temannya berusaha keras dalam peperangan itu. Mike dan Marco ingin menyusul Isabel dan Armando yang melarikan diri. Mike menyuruh mereka untuk mengganggu dan terus menyerang semua anak buah Isabel, sedangkan Mike dan Marcus mereka akan naik ke atas untuk menyusul Isabel dan Armando. Rita beserta rekan-rekannya mulai mengganggu dan menembaki semua anak buah Isabel dan Armando, sedangkan Mike dan Marco mereka berusaha naik ke atas untuk menyusul Isabel dan Armando. Mike menyuruh Marco untuk menembaki kipas pesawatnya, tapi Marco malah menembaki pilot yang membawa pesawat itu. Alhasil pesawat itu jatuh dan menyebabkan kebakaran di area dalam rumah. Mike dan Marco mereka berdua masih mengejar Isabel dan Armando. Tak lama Isabel menampakkan dirinya, Mike ditarik oleh Armando ke lantai bawah, dan mereka berdua bertarung. Mike bertarung dengan Armando, sedangkan Marco, dia bertarung dengan Isabel. Marco membenturkan kepala Isabel ke tiang kecil, alhasil Isabel pun pingsan. Pertarungan Mike dan Armando terus berlangsung. Mike mencekik leher Armando sampai Armando kesulitan bernafas, tetapi Mike tidak membunuh Armando, dia melepaskan cengkramannya dari leher Armando. Saat Armando kembali terbangun, Mike berkata, ia tidak ingin lagi bertarung melawan Armando. Karena kau adalah anakku Armando, Mike terus mengulangi kata-kata itu. Tetapi sayangnya Armando tidak percaya dengan ucapan Mike.
Armando terus memukuli Mike, ia masih tidak percaya akan hal itu. Tetapi Mike terus bersikeras mengatakannya agar Armando sadar dan hatinya terbuka. Marco melarang Mike untuk terus meyakinkannya, karena semua itu akan sia-sia untuk saat ini. Sampai akhirnya, Mike menyuruh Armando untuk menanyakannya kepada ibunya Isabel. Awalnya Isabel menyuruh Armando untuk terus memukuli Mike dan bahkan membunuh Mike. Tetapi akhirnya Isabel menjawab, "Ya Mike, dia itu ayahmu." Isabel memutuskan untuk membunuh Mike dengan tangannya sendiri. Namun Armando melarangnya untuk melakukan itu, tetapi Isabel terus melancarkan tembakannya itu, sampai akhirnya, Isabel menembak Armando anaknya sendiri. Isabel pun ditembak oleh Rita. Isabel jatuh ke dalam kobaran api yang sangat besar dan dia mati. Saat mereka ingin keluar terjadi sebuah reruntuhan yang menyebabkan Marco hampir jatuh ke dalam kobaran api. Tetapi Mike menangkap tangan Marco. Mike sudah tidak kuat lagi menahannya. Tanpa diduga, Armando membantu Mike menarik Marco naik ke atas. Marco pun akhirnya terselamatkan, dan mereka semua bergegas pergi keluar dari dalam rumah itu. Sesampainya di luar, Mike, Marco dan semuanya mengurus luka tembakan yang diterima Armando. Itulah pembahasan mengenai film Bad Boys for Life. Semoga terhibur dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan film lainnya.